Pernyataan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Ahmad Lutfi, calon gubernur Jawa Tengah, menuai kontroversi. Sekalipun Bawaslu menyatakan bahwa pernyataan sikap daripada Presiden Prabowo Subianto itu tidak melanggar hukum atau tidak melanggar aturan, tetapi berbeda halnya dengan pihak daripada PDI Perjuangan, seperti Bambang Pacul mengatakan hal ini sangat mengkhawatirkan, dan apa yang dikatakan oleh Ganjar, cawapres dari PDIP yang kalah itu. Seperti apa videonya? Mari kita lihat sejenak. Pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan. Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo merespons putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang tidak memberikan sanksi kepada Presiden Prabowo Subianto setelah mendukung Cagup-Cawagup Jateng nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taji Yassin. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan bahwa Prabowo tidak melanggar aturan terkait dukungannya kepada Lutfi Yassin, karena video dukungan tersebut dibuat pada 3 November 2024 yang jatuh pada hari Minggu. Ganjar hanya merespon singkat terkait putusan Bawaslu soal Prabowo tidak disangsi lantaran mendukung Lutfi Yassin. Ketika meminta penegasan bahwa apakah dirinya maupun elit PDIP sudah menduga Prabowo tidak akan disangsi, Ganjar kembali menekankan putusan Bawaslu tersebut tidak perlu ditanggapi. Ganjar mengatakan putusan Bawaslu itu tidak perlu ditanggapi. Ada kemungkinan kenapa tidak perlu ditanggapi. Satu, bahwa adanya tuduhan atau adanya sikap yang menyatakan bahwa Bawaslu pasti ada keberpihakan terhadap pemerintahan yang baru, yaitu yang dibawa pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jadi percuma untuk ditanggapi. Tetapi ada hal lain. Mudah-mudahan hal yang lain ini adalah kesadaran dari pihak PDIP apa yang telah mereka lakukan pada waktu dulu terhadap mantan presiden ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo. Kenapa saya sampaikan begitu? Kita boleh perhatikan di mana sempat viral bagaimana Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo, menghadap Ketua Umum PDIP waktu itu, dan di sana ada Ibu Puan yang membuat konten mengatakan ini Bapak Jokowi bersama Ibu Ketua, ya. Secara singkatnya video itu sudah ada dan sudah bisa kita lihat. Tapi video itu juga menyatakan, saya akan memaksakan bahwa sekalipun Jokowi adalah presiden waktu itu, bahwa dia adalah kader partai, dan posisi saat itu menyatakan bahwa Jokowi itu berada di bawah daripada Megawati Soekarno Putri, ya. Bagaimana sikap duduk, bagaimana gayanya Puan yang memfoto selfie, ya. Dan pernyataan-pernyataan itu seolah-olah menyatakan bahwa Jokowi itu adalah kader partai. Dalam hal ini Anda bukan siapa-siapa, Anda itu adalah kader partai. Padahal waktu itu Jokowi adalah presiden, ya. Waktu itu Jokowi adalah presiden. Dan ada lagi hal lain, waktu Jokowi kampanye kedua untuk pemilihan keduanya, ya, dia berkampanye menggunakan fasilitas negara, ya. Dia kemana-mana menggunakan pesawat pribadi, pesawat kenegaraan, pesawat kepresidenan, lengkap dengan pengawalan, ya. Tetapi apa yang dilakukan, apa yang tindakan daripada PDIP, karena mereka yang mengusung Jokowi waktu itu, tidak ada, baik-baik aja, ya kan? Makanya sekarang ketika ini terjadi kepada Prabowo, mudah-mudahan hal yang mereka lakukan terhadap Jokowi, itulah yang mereka pikirkan kenapa mereka tidak berani berteriak kencang tentang apa yang dilakukan oleh Prabowo.
karena Prabowo pun pada saat melakukan itu adalah sebagai ketua umum Partai Gerindra dan Ahmad Lutfi adalah calon dari Partai Gerindra juga. Ya. Kedua, tidak melanggar aturan kata Bawaslu. Bisa saja Prabowo itu kan banyak dia punya penasehat hukum, banyak para penasehat lainnya yang memberikan masukan kepada dia supaya apa? Supaya apa yang dilakukan oleh Prabowo itu jangan sampai melanggar aturan, jangan sampai melanggar hukum. Jadi saya rasa para penasehat-penasehat hukum, para penasehat pribadi, penasehat kepresidenan daripada Prabowo ini pasti akan memberi masukan supaya jangan sampai Presiden Prabowo melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada. Nah, kemudian kita bicara kalau memang tidak ada pelanggaran aturan secara hukum yang pasti tentang kepresidenan yang dilanggar oleh Prabowo, tetapi katanya dia melanggar etika. Masalah etika, ya masalah etika. Sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto merasa berkepentingan dari sisi etika ya, merasa berkepentingan bahwa dia harus bisa memastikan bahwa para gubernur itu adalah gubernur yang bisa diajak kerjasama, yang bisa diajak membangun bersama bangsa ini. Jangan seperti yang lalu-lalu, seperti Jokowi dengan Anies Baswedan, seperti Jokowi dengan Edi Rahmayadi, seperti Jokowi dengan Gubernur Jateng, dengan PSSI yang tidak jadi bertanding, Piala Dunia yang tidak jadi, dan seperti Jokowi dengan Gubernur Bali. Ya, jangan sampai seperti itu. Maka menurut saya etika Prabowo adalah dia punya kepentingan, dia punya kewajiban, dia punya tugas untuk memastikan bahwa orang-orang yang memimpin di setiap provinsi, di setiap kabupaten, ataupun di setiap kota media adalah pemimpin-pemimpin yang bisa diajak bekerja sama. Dalam hal ini, contoh yaitu di DKI, dia mendukung Ridwan Kamil, di Jawa Tengah dia mendukung Ahmad Lutfi. Ya, jadi secara etika saya rasa kita bisa melihat dari sisi satunya, sisi yang berseberangan, tetapi juga bisa kita lihat dari sisi yang mendukung. Dalam hal ini saya juga tidak mengatakan saya mendukung, tapi saya mencoba menganalisa seperti apa dan kenapa Presiden Prabowo melakukan hal itu. Ya, karena etika, norma, etis, ya, itu bisa berbeda-beda sudut pandang. Ya. Etika di kampung saya atau etika di kota perantauan di tempat saya tinggal itu ada perbedaan. Itu ada perbedaan. Ya. Kalau di luar Jawa dipanggil Bung, dipanggil Abang, dipanggil Daeng, dipanggil Beli, tetapi kalau di Jawa dipanggil Mas, dipanggil Akang. Itu juga bagian dari etika untuk menghormati orang. Nah, etika juga dalam berpolitik ini yaitu apa yang dilakukan oleh Prabowo. Ya, dia melakukan tindakan-tindakan untuk bagaimana bangsa ini dia pimpin dan semua para pemangku wilayah, pemimpin-pemimpin daerah bisa dia pastikan adalah para pemimpin yang mau diajak bekerja sama membangun untuk kemajuan bangsa dan negara.